MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, anak-anak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya pada kita. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Pada kesempatan pagi hari ini sedikit menyampaikan tentang peraturan-peraturan yang ada di madrasah, atau adanya aturan-aturan di madrasah kita, di pondok pesantren kita ini. Tentu tujuannya adalah untuk kebaikan. Artinya sekarang kalau kalian kemari ada waktu kapan mulai belajar, kapan kita itu berhenti atau selesai belajar, kan ada waktunya. Kemudian juga memakai seragam, itu juga ada aturan-aturannya, yang semua itu adalah tujuannya untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Jadi jangan menganggap yang namanya aturan itu memberatkan kita. Insya Allah tidak. Aturan-aturan yang ada di madrasah itu dibuat tujuannya untuk kebaikan kita semua, agar kita semua mendapatkan hak, sebagaimana juga ada kewajiban pada diri kita. Karena kalau sekarang di madrasah kita ini nggak ada aturan. Yang berangkat jam 7:04 baru berangkat misalnya, atau yang sampai sini jam 7:30, ini kurang 5 menit baru sampai sini misalnya. Itu berarti kan tidak pakai aturan. Sedangkan aturan dibuat itu supaya hak dan kewajiban itu terpenuhi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah itu menciptakan semua yang ada di dunia ini, yang ada di langit dan yang ada di bumi, itu pakai aturan. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah telah tentukan kadarnya. Allah tentukan ukurannya gitu. Matahari bergerak, bulan juga sama, adanya siang dan malam, itu kan kadarnya, ukurannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau sekarang waktu siang terus menerus sampai hari kiamat, maka hidup manusia nggak akan teratur. Demikian pula kalau malam terus, mungkin manusia nggak bisa hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur nih, ada siang ada malam, supaya hidup manusia teratur. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra, wa ja'alna al-laila wan nahar ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'alamu adada sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Yang artinya wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain, kami jadikan malam dan siang itu sebagai dua tanda.
Jadi adanya malam dan siang itu tanda. Famahawna ayatal lail, kami hapuskan tanda malam. Wa ja'alna ayatan nahari mubsirah, kami jadikan tanda siang itu terang. Ya, sekarang terang, berarti ini waktu siang kan gitu. Karena nanti kalau malam gelap, maka ini supaya manusia mengambil ibrah, supaya manusia mengambil pelajaran. Maka pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba mengkaji tentang bagaimana kehidupan Rasul SAW dalam sehari-hari. Ternyata beliau hidup pakai aturan. Ya, beliau SAW menjalani hidup pakai kaidah-kaidah, tidak melakukan dengan sembarangan, dengan serampangan, tidak. Maka kita mencoba untuk merenungi dan semoga kita itu bisa meneladani beliau SAW dalam kehidupan sehari-hari. Yang tentu kalau dikupas sekarang ini nggak cukup waktunya. Kita ambil poin-poin yang penting yang barangkali kita bisa meneladani beliau SAW, karena beliau adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul SAW untuk kalian ada teladan yang baik. Maka yang pertama, nanti ada 6 poin ini saja. Yang pertama yaitu aturan-aturan Rasul dalam urusan ibadah. Dan tentu ibadah cakupannya juga luas, tapi sekarang saya sebutkan satu ibadah saja. Ya, satu ibadahnya Rasul SAW yang menggunakan aturan yang jelas. Apa itu? Sholat. Sholatnya Rasul SAW itu jelas menggunakan aturan. Nanti kita juga ambil ibrah gitu. Sholatnya Rasul ada aturannya, yaitu bahwa sholat itu aturan waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman adalah kitaban mauquta, suatu kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Itu salat. Meskipun kalau di dalam Quran tentang masalah waktunya sholat itu tidak ada perinciannya, tapi disebutkan secara terperinci waktunya sholat di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi waktunya sholat yang 5 waktu itu disebutkan terperinci. Coba ada nggak yang mampu menyebutkan waktu masuknya sholat dan keluarnya, dari subuh waktunya kapan sampai kapan, zuhur, asar, maghrib, isya? Ada yang menyebutkan? Ada hadiahnya nih. Coba sebutkan subuh itu dari kapan sampai kapan, terus duhur dari kapan sampai kapan. Yang maju. Kelas 12 boleh, 11 boleh, 10 boleh. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hadiahnya 2 lembar nggak apa-apa lah. Mas Fathah. Yuk. Pegang ini. Yuk. Subuh. Jadi waktu sholat subuh mulai dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Kemudian waktu sholat zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan satu benda sama dengan benda tersebut. Dan waktu sholat asar adalah dari bayangan benda sama hingga terbenam matahari. Kemudian waktu sholat maghrib adalah dari terbenam matahari hingga hilangnya mata merah di arah barat. Kemudian sholat isya adalah dari hilangnya mata merah hingga waktu malam. Masya Allah, barakallahu fiik. Hadiahnya. Yo. Maksudnya apa ini? Tadi Mas Fathah sudah menyebutkan waktunya. Coba sekarang, kalian itu sesuai waktunya enggak? Subuh tadi, subuh. Kan tadi disebutkan dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ada yang tadi sholatnya sesudah terbit matahari. Kalau ada, ngacung maju, saya kasih hadiah. Iya ini serius. Saya tadi sholatnya sudah jam 6 lebih nih. Siapa yang mau? Maju saja. Ngacung saat tadi sholatnya jam 6 lebih. Berarti kan sudah terbit matahari. Ada yang berani? Tapi yang jujur. Maka ini waktunya sudah Allah tetapkan. Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Lalu nanti kalau duhur, kemudian asar, terutama asar ini. Jangan sampai waktu maghrib sudah masuk kemudian baru sholat asar.
Itu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Maksudnya begini, kalau sekarang sholat itu kalau dikerjakan sebelum waktunya, apa yang terjadi? Kalau sholat dikerjakan sebelum waktunya, maka sholatnya tidak sah. Lalu sekarang, kalau sholat dikerjakan sesudah waktunya, apa hukumnya? Hukumnya berdosa. Kecuali kalau ada udzur. Masa sekarang subuh dikerjakan sudah matahari terbit, sah apa enggak? Mungkin sah saja karena dia telah menggugurkan kewajibannya, tapi dia berdosa karena sudah keluar dari waktunya. Itu yang namanya waktu. Sekarang kalau di sekolah ada aturannya, jam 7 masuk, jam 2 kurang seperempat pulang. Kalau sekarang masuknya sudah jam 7 seperempat atau jam setengah 8 baru masuk, kira-kira kalau misalnya sekolah itu menerapkan aturan akan ada hukuman, maka salah nggak? Salah nggak? Yang menetapkan aturan dia yang menentukan hukumannya, maka sah-sah saja gitu. Itu tujuannya untuk mendidik begitu. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan waktunya sholat. Ternyata kok dikerjakan sudah keluar dari waktunya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kita, maka Allah tidak salah. Karena Allah sudah menetapkan waktunya. Ini waktunya. Sekarang, yang namanya sholat juga ada aturan cara mengerjakannya. Kalau orang mengerjakannya, itu begitu takbir tiba-tiba dalam waktu singkat, tiba-tiba sudah salam. Terus pokoknya sholatnya itu jengklat-jengklit, tiba-tiba kemudian salah. Terutama kalau sholat sendirian. Coba sekarang subuh yang sholat di rumah. Kira-kira apakah sholatnya itu khusyuk lama atau langsung selesai, selesai gitu? Begitu kan? Itu kalau dilihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Rasul melihat seorang Arabi, seorang Arab Badui dalam hadis Al-Musi' Salatahu, orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya. Ketika orang Arab Badui itu sholat, dia sholatnya begitu cepat, tidak ada tumakninah, salam kepada Rasul. Apa kata Rasul? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali lagi sana sholat, karena kamu belum sholat. Dia sholat lagi. Ternyata sholatnya cepat lagi. Salam lagi kepada Rasul. Apa kata Rasul? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali sholat sana, karena kamu belum sholat. Sampai akhirnya 3 kali. Lalu ketika suruh sholat lagi, apa kata dia? Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hada. Wahai Rasul, aku nggak bisa sholat kecuali seperti ini. Sekarang, apakah kamu diajarkan untuk sholat itu secepat itu? Kan enggak kan? Sudah diajarkan, kecuali orang Arab Badui ini dia karena dia belum belajar tumakninah kayak apa. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya, mengajarinya sholat, yaitu dengan tumakninah. Idza qumta ila shalatika fakabbir. Kalau kamu berdiri, maka takbirlah, terus baca. Dan seterusnya. Ini isinya di situ adalah yang paling pokok dalam hadis Al-Musi' Salatahu. Orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya, itu diperintahkan supaya tumakninah. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sholatnya gimana? Terutama kalau subuh ini yang sendirian. Apalagi bangunnya sudah 5:30. Kayaknya sholatnya ngebut loh. Bapak ibunya nggak ada yang tahu. Pokoknya sholat. Iya kalau sholat ya. Kalau nggak gimana nih? Karena nggak ada yang ngawasi di kamarnya. Siapa yang tahu sholatnya dia? Kalau seperti itu, maka tidak pantas seorang muslim. Ini yang namanya sholat. Ada aturannya. Bagaimana caranya? Ada aturannya. Kemudian lanjut. Ketika sholat berjamaah. Antum ketika sholat berjamaah, kan juga ada aturannya. Kata Nabi SAW tentang salat berjamaah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Kalau imamnya takbir, maka bertakbirlah. Perhatikan di sini. Ya, kaidah dalam ilmu nahwu di sini ada ataf pakai huruf fa. Fa idza kabbara fakabbiru. Apa artinya? Ketika imamnya sudah takbir, maka segera. Jangan malah bercanda di
tempat wudhu, nantilah. Disuruh ayo berangkat, nantilah. Karena Nabi SAW merintahkan kalau imamnya takbir itu segera, kalimatnya pakai fa, bukan summa. Ya, hadisnya tidak wa idza kabbarul imam summa kabiru, tidak, tapi wa idza kabbaro fakabbiru. Pakai fa segera. Itu aturan dalam sholat. Jangan mendahului, jangan pula melakukannya nanti imamnya kalau sudah mau rukuk baru takbir. Maka ini nggak pakai aturan namanya. Aturan dalam sholat berjamaah dibuat supaya orang itu teratur hidupnya. Kemudian, Islam juga punya aturan ketika orang itu tidak mampu untuk sholat dengan berdiri. Kalau orang tidak mampu berdiri karena sebab sakit misalnya, suruh ngapain? Duduk kan? Kalau nggak mampu duduk, sambil tiduran. Nah sekarang ini orang betul-betul tidak mampu, maka rukhsah berlaku untuknya. Tapi kalau sekarang dibuat-buat, padahal dia mampu berdiri, tapi dia nggak mau berdiri, maunya duduk. Sah apa enggak? Kalau salat sunnah mungkin, tapi kalau salat wajib tidak sah. Kenapa? Termasuk rukunnya salat itu berdiri dalam salat. Nah sekarang dalam belajar kita, ada yang izin. Kalau memang alasannya sakit, dibenarkan. Anak yang izin karena sakit dan betul-betul dia karena sakit, diterima udurnya. Tapi kalau sekarang dibuat-buat, dia sebenarnya nggak sakit, tapi beralasan, diterima nggak alasannya? Ya tidak akan diterima. Seperti itu maksudnya aturan-aturan dalam sholat itu terapkan dalam kehidupan kita. Ini baru sholat, belum ibadah-ibadah yang lain. Nih ya, aturan Nabi SAW dalam ibadah, satu ibadah saja, sholat. Karena sholat itu adalah sesuatu yang sangat menentukan bagi kita. Karena sekarang andai kata ya, kalian semua itu nanti sukses dunianya, tapi sholatnya itu ternyata tidak punya nilai, semuanya tidak akan dinilai baik. Karena itu sholat nanti akan menentukan amal ibadah kita. Terserah kalian mungkin nanti akan menjadi orang yang sukses, barangkali sampai di luar negeri, barangkali pendidikannya sampai S1, S2, S3, barangkali di luar negeri. Tapi untuk mengukur sukses tidaknya, sholatnya gimana? Jadi pekerja juga sama, atau mungkin kuliah di dalam negeri misalnya, yang penting sholatnya bagaimana? Itu yang paling penting bagi kita. Karena sukses tidaknya kita itu sebagai seorang muslim dinilai dari sholat kita. Ini satu aturan Nabi SAW dalam ibadah, wabil khusus sholat. Sekarang yang kedua, aturan-aturan Nabi SAW ketika beliau keluar masuk, ketika memasuki tempat, keluar dari tempat tersebut, kemudian masuk ke tempat yang lain, keluar dari tempat tersebut, maka juga ada aturan-aturan kan? Coba sekarang, ketika Nabi SAW itu masuk ke masjid, ada aturannya. Masuk masjid, dahulukan kaki kanan, baca doa. Apa doanya? Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kan begitu. Lalu di masjid juga ada aturannya, keluar dari masjid, karena ini keluar masuk ya, masuk kemudian keluar juga ada aturannya. Ini masjid, tempat yang mulia, maka ketika keluar dia dahulukan kaki kiri, kan begitu. Dia berdoa, Allahumma salli ala Muhammad, atau bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi seperti itu aturannya. Kalau sekarang orang itu merasa nggak perlu pakai aturan, pokoknya saya masuk ya terserah saya keluar terserah saya, itu dikhawatirkan nanti akan menjadi penyesalan di yaumil qiyamah. Karena Nabi SAW memberikan aturan-aturan itu tujuannya untuk kebaikan kita. Kemudian kalau masuk ke tempat yang kotor, karena aturannya cuma dua di sini, keluar masuk, tinggal tempatnya ini tempat yang baik, yang bersih, atau ini tempat yang kotor. Kalau ini tempat yang kotor, kita dahulukan kaki kiri, misalnya masuk ke WC. Ya, masuk ke WC, kadang kita tidak perhatikan ini WC, ini tempat yang kotor. Yang ketiga, kita masuk, kita dahulukan kaki kiri. Kemudian di dalam WC, ketika kita itu buang hajat, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya.
Kemudian ketika beristinja jangan menggunakan tangan kanan, itu aturan. Lalu ketika keluar dari WC dia baca apa? Ghufranaka. Sudah saya terangkan di kelas 12 ini. Kenapa kita itu keluar dari WC membacanya ghufranaka? Dia jawab, kenapa kok kita tidak membaca yang lain? Kenapa kita mohon ampun? Keluar dari WC kok mohon ampun? Yuk, kelas 12 berdiri, jawab ya. Silahkan sini. Ini beliau, dia akan menerangkan kenapa kok kita keluar dari WC mohon ampun. Aneh kan? Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Berarti saya mohon ampun. Keluar dari WC kok mohon ampun, kenapa kita kan gitu? Karena di kamar mandi tidak boleh menyebut nama Allah. Padahal di kamar mandi kita kan buat buang hajat. Yang buang hajat itu merupakan suatu nikmat. Tapi di sana kita tidak boleh berzikir pada Allah dengan bersyukur gitu. Jadi misalnya keluar bilang ghufranaka. Iya, jazakallahu khair. Cuma satu ya. Belum mudeng. Cukup. Sudah paham tadi? Apa coba diulangi? Kenapa kita itu baca ghufranaka? Kamu itu nggak membaca begitu keluar tidak alhamdulillah atau subhanallah atau sholawat, tapi ghufranaka. Yaitu sebenarnya ada dua jawaban. Yang pertama, saya ulangi ya, biar tidak salah paham. Pendapat yang pertama mengatakan, karena sebab ketika kita di dalam WC, ketika kita buang hajat, itu kita nggak bisa berzikir, nggak bisa berhubungan dengan Allah. Ya, kita nggak bisa berhubungan dengan Allah. Berarti kan kita nggak mengingat Allah. Ya, atau kita tidak banyak berzikir. Kalau kita tidak bisa berzikir, berarti kita dosa. Maka karena sebab kita tidak bisa berzikir dan kita berdosa, maka keluar kita mohon ampun. Itu pendapat yang pertama. Tapi ini masih dibantah. Loh, kita itu memang di dalam WC nggak boleh berzikir kan? Ini perintah dari Allah. Kita yang nggak berdosa, uang kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa kita berdosa? Oke. Maka sekarang pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kalau kita itu buang hajat, maka buang hajat itu nikmat yang besar. Ya, orang bisa buang hajat baik kencing maupun BAB, itu berarti telah keluar darinya berbagai macam penyakit, sumber-sumber penyakit telah keluar. Nah, itu nikmat yang besar. Tapi orang kurang dalam mensyukuri nikmat. Berarti di sini kesalahannya karena kurang dalam mensyukuri nikmat, maka begitu keluar dia baca mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufranaka. Sama antum ketika habis sholat maka baca astagfirullah. Kenapa? Karena di dalam sholat kita itu punya banyak kekurangan. Sholat kita itu banyak kekurangannya. Dari takbir sampai salam saja nggak pernah dipikir. Makanya keluar dari sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kekurangan kita banyak. Itu maksudnya. Jadi ini keluar masuk sekali lagi ada aturan-aturannya. Kalau memang itu tempat yang kotor, ya kita dahulukan kaki kiri. Kalau itu tempat yang baik, kita masuk, dahulukan kaki kanan. Ini keluar masuknya Rasul. Lanjut yang ketiga, yaitu urusan tidur dan bangun, atau bangun tidur. Ya, tidur, bangun, kemudian tidur lagi, dan seterusnya. Maka Rasul SAW punya aturan. Minimal begini, minimal ya. Kalau kita itu tidur, itu minimal kita itu baca kalimat singkat sajalah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kan singkat. Gak usah yang panjang-panjang. Kalau misalnya kita itu sudah saking ngantuknya, berat misalnya, kalimat yang singkat masa nggak bisa? Bismika Allahumma amutu wa ahya, tidur. Nah, kalau misalnya memang bisa lebih panjang lagi, baca ayat kursi, baca kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ditiupkan, usapkan, ulangi lagi kalau bisa. Itu kalau bisa.
Tetapi kadang orang ketika tidur ya kalau sudah sangat ngantuk sekali, kadang orang nggak membaca zikir-zikir itu. Ya minimal satu zikir yang singkat. Bangun juga sama. Ketika bangun, maka dia bisa baca minimal alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Syukur dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Itu kalau bisa. Nah, yang namanya tidur juga ada aturan yang lain. Tidurnya itu, perhatikan ini. Ada tidur yang dimakruhkan, yang sering kalian itu lakukan. Habis subuh, hukumnya apa? Habis subuh, habis asar, hukumnya makruh orang tidur. Ya, habis subuh, habis salat subuh, beraktivitas, yang belajar gitu. Karena sekarang saya yakin anak kalian, ya, kalian semua ini, kalau malam nggak pernah belajar sekarang. Dan sekarang belajarnya kapan? Tata buku, esok-esok, baru sholat subuh, nata, belajar sebentar. Insya Allah meskipun singkat, ya singkat, tapi itu berkah. Semoga ilmu yang didapatkan juga berkah. Dan sekarang malam enggak, pagi juga enggak, kapan? Kapan mau mempersiapkan diri? Nggak ada. Makanya itu waktu subuh, habis subuh jangan tidur kalau bisa, ya karena ini makruh. Sama seperti habis asar, orang yang sholat, orang yang tidur habis asar, itu juga hukumnya makruh. Bahkan ada sebagian ulama yang mengharamkannya. Kemudian ada lagi sebelum isya, tidur juga hukumnya makruh. Dan kalau orang itu sebelum sesudah isya ngobrol, hukumnya apa? Makruh juga. Sekarang ngobrol, kalau nggak ngobrol mainan, yang buka TikTok-TikTokan, yang IG-IG-nan, yang apalagi nge-game semua. Terus ini apa bedanya dengan ngobrol? Sama, ini termasuk perkara yang dimakruhkan. Kecuali kalau kamu belajar. Jadi sekarang habis isya belajar, silahkan sampai jam 12 malam juga boleh. Tapi memang serius belajar. Jangan alasannya saya belajar tapi lewat HP. Bukan belajar, akhirnya kalah dengan tontonan-tontonan yang ada dengan bujuk rayunya syaitan. Ini tidur pakai aturan. Bahkan makanya di pendidikan kita itu kalau bisa tidurnya itu di awal waktu. Ya tidurnya yang gasik gitu loh. Habis isya ya mungkin aktivitas sebentar, maksimal jam 10 itu sudah tidur. Coba sekarang ada yang tidur tadi malam jam 8, yang jam 8 tadi malam itu tidur, coba angkat tangan, maju, saya kasih hadiah. Serius ini jam 8 nih, berarti sudah isya tapi jangan belum salat isya. Yang tadi malam jam 8 sudah tidur, maju, saya kasih hadiah. Tapi serius jam 8 kemudian bangun-bangun subuh, jangan jam 8 tidur, jam 10 bangun lagi, terus begadang ya sama. Yang jam 8 tidur, ayo berdiri. Ada yang mau? Atau memang karena tidak ada yang tidur jam segitu? Ada ya, tapi malu ya. Ya semoga nanti kalian dapatkan hadiahnya di sisi Allah. Ini urusan bangun, tidur atau tidur dan bangun tidur. Satu lagi. Ya, sebenarnya banyak sekali, saya akan jelaskan 6 tapi baru 3. Yang keempat, yaitu urusan di jalan. Nabi juga pakai aturan. Kita itu kalau di jalan, itu ada aturannya atau di pinggir jalan. Ini anak-anak yang suka nongkrong, perhatikan. Kata Nabi SAW, iyyakum wal julusa fit turuqat. Ini sudah diajarkan lah Ustaz Eko ini. Ya, tentang adab-adab. Iyyakum wal julusa fit turuqat, jauhi oleh kalian duduk di jalan-jalan, maksudnya di pinggir-pinggir jalan. Ini maksudnya nggak ada orang yang duduk di jalan sih, nggak ada. Di pinggir jalan itu nggak boleh. Kenapa? Orang yang mau lewat itu jadi malu. Sekarang, coba yang laki-laki, ketika di sana banyak banat yang pada di luar, kalian jalan, malu nggak? Malu lah, saya yakin anak ibu yang laki-laki itu, yang banin itu sudah punya rasa malu. Maka kalian juga malu, sebagaimana kalian juga malu mereka ketika lewat, sedangkan misalnya
Rumah mereka itu posisinya di sebelah selatan, mereka ingin lewat juga malu. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, malana min majalisina butun. Wahai Rasulullah, tidak ada jalan keluar kecuali kita harus duduk-duduk di samping jalan. Bagaimana? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa in abaitum illal majlisa fa'atut tariqa haqqahu. Jika kalian memang tidak mau kecuali harus duduk, ya, karena aktivitasnya di pinggir jalan, maka yang penting berikan jalan itu haknya. Apa hak jalan? Ada yang bisa menyebutkan hak jalan yang 4? Ini masih ada hadiah. Sebutkan hak jalan yang 4 dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atut tariqa haqqahu. Para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq? Apa haknya jalan wahai Rasul? Maka beliau menjawab, ada 4 hak nih. Yaitu pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ya. Ghaddul basar. Yang kedua, waqaful adza, menahan gangguan, jangan sampai mengganggu. Lalu waradus salam, menjawab salam. Kalau yang lewat mereka salam, jawab salam. Serta wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, beramar ma'ruf nahi munkar. Ini haknya jalan. Jadi berikan haknya itu, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat aturan-aturan ini untuk kebaikan kita. Sekarang oke lah, barangkali kamu merasa tidak mengganggu, tapi orang yang lewat ketika merasa terganggu, berarti kita yang mendolimi, sekalipun kita tidak merasa. Termasuk juga orang yang membuang sampah. Perhatikan ini, orang buang sampah di jalan, atau mungkin buang kotoran-kotoran, kan mereka itu terganggu dengan baunya, atau mungkin merasa ini ada kotoran, bisa licin. Termasuk yang terakhir, saya singkat, yang ke-6 ya, langsung yang ke-6, yaitu aturan Rasul dalam berperang. Ini satu saja nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dalam aturan berperang, Allah itu suka orang-orang yang berjihad di jalannya dalam keadaan berbaris rapi. Lihat ini, perhatikan. Kalau lagi upacara atau seperti ini, suruh ngapain? Barisnya yang rapi, bro. Jadi karena sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, Allah itu yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah itu menyukai orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah, saf, dengan berbaris. Karena dengan berbaris itu strategi mudah diatur. Sekarang kita itu dilatih sebenarnya itu ketika seperti ini atau upacara, ini apel atau upacara, kan suruh baris. Untuk apa? Supaya kita itu bisa berlatih, berbaris, kemudian juga antrian itu penting. Rasulullah SAW dalam berperang itu pakai strategi mengatur barisan. Itu penting. Kalau sekarang kita disuruh baris saja susah banget. Singkon nangar pora gelem. Jalukan nang buri, nang isarwit, tiluk-tiluk. Maka berbarislah. Ini aturan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda.